menjadi pertama kalinya upacara kemerdekaan HUT Republik Indonesia ke-79 digelar di Ibu Kota Baru atau di Ibu Kota Nusantara. Perayaan upacara HUT Republik Indonesia ke-79 di Ibu Kota Nusantara berlangsung sangat hikmat dan sangat meriah. Presiden Joko Widodo dan Presiden terpilih Prabowo Subianto menegaskan komitmen mereka terhadap keberlanjutan pembangunan di Ibu Kota Nusantara. Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa pembangunan Ibu Kota Nusantara, yakni kawasan inti pemerintahan, ini sangat penting untuk menjadi fondasi untuk menarik lebih banyak lagi investor. Bicara soal pembangunan Ibu Kota Nusantara, pemerintah mendorong semua pihak untuk berinovasi mewujudkan prinsip-prinsip keberlanjutan di setiap aspek operasi, khususnya dalam mendukung pembangunan Ibu Kota Nusantara yang akan menjadi kota berkelanjutan pertama di Indonesia. Aspek keberlanjutan tersebut dimulai dari tata ruang dan tata kota, hingga material bangunan. Sejalan dengan visi pemerintah, PT Semen Indonesia Persero Tbk atau SIG turut berpartisipasi membangun Ibu Kota Nusantara melalui penyediaan solusi bahan bangunan, termasuk produk berbahan dasar semen yang disebut dengan semen hijau dan solusi beton inovatif. Bahan bangunan yang satu ini merupakan terobosan unggulan SIG. Semen hijau menghasilkan emisi gas rumah kaca atau emisi karbon yang lebih rendah dibandingkan dengan semen konvensional atau OPC, namun tetap mempertahankan kualitas yang tinggi di kelas peruntukannya. Semen hijau SIG hingga saat ini telah menghasilkan penurunan emisi karbon sampai dengan 38% per ton semen, lebih rendah jika dibandingkan dengan OPC. Inovasi SIG melalui kehadiran semen hijau dan produk turunannya ini dinilai menjadi terobosan penting menuju industri konstruksi yang berkelanjutan. Komitmen SIG ini melalui kehadiran produk semen hijau dan solusi-solusi berkelanjutan tersebut mendapatkan apresiasi dari Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan. Salah satu produk turunan semen hijau yakni bata interlock yang digunakan untuk membangun perumahan masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR. Pemirsa, saat ini saya berada di salah satu rumah contoh MBR di Ibu Kota Nusantara yang dibangun menggunakan bata interlock. Jadi apa sih bata interlock ini? Bata interlock merupakan produk hasil applied research dengan sistem kerja bata yang saling mengunci antar balok. Nah, untuk bata interlock ini sendiri memiliki berbagai keunggulan jika dibandingkan dengan material konvensional. Selain ini lebih efisien dalam penggunaan material, ini juga sangat mudah pengaplikasiannya karena dalam waktu 15 hari saja, rumah TV 36 seperti di belakang saya ini bisa terbangun secara sempurna. Luar biasa. Konstruksi pembangunan rumah yang menggunakan bata interlock lebih cepat daripada bata biasa karena tidak memerlukan proses perendaman bata, penyediaan kotak cetak atau pengecoran atau backcasting, aplikasi bahan perekat atau spesi di setiap lapis bata, serta penambahan plester dan acian. Jadi bisa dikatakan cukup efisien. Soal kekokohannya, bata interlock juga telah teruji dan dinyatakan tahan gempa untuk wilayah dengan tingkat seismisitas tinggi. Berdasarkan uji siklik dinding 2 dimensi di Balai Besar Sarana dan Bangunan Gedung Dirjen Bina Teknik Pemukiman dan Perumahan. Selain itu, bata interlock juga memberikan tampilan modern dan mampu mengkondisikan udara dalam ruangan menjadi lebih sejuk karena mampu melepaskan panas yang terisolasi dalam ruangan. Selain bata interlock, SIG juga mengaplikasikan beton dekoratif yang dapat digunakan untuk tampilan estetis dalam beragam warna dan motif. Sedangkan untuk perbaikan jalan, SIG mengaplikasikan solusi beton cepat kering untuk perbaikan jalan dalam beberapa jam saja di malam hari, sehingga dapat langsung digunakan keesokan harinya. Aplikasi ini membantu menurunkan emisi karbon dari kemacetan jalan yang disebabkan oleh penutupan jalan karena perbaikan jalan. Pada bagian lain, SIG mengaplikasikan paving block berpori sebagai solusi kawasan tergenang yang mampu menyerap limpasan air permukaan dan mengalirkannya ke dalam tanah atau untuk ditampung dan digunakan kembali.
Inisiatif dekarbonisasi yang dilakukan SIG ini tidak hanya sebagai langkah konkret untuk mendukung net zero emission yang dicanangkan oleh pemerintah, namun juga sebagai wujud nyata kepemimpinan SIG ini sebagai industri strategis dalam mendukung pembangunan negara. SIG bersama membangun Indonesia. Dari Nusantara, Kalimantan Timur, Serliana Salsabila dan Ari Budi, Liputan CNBC Indonesia.